Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pria. Gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pria ada 4, yaitu prostatitis, yang kedua epididimitis, hipogonadisme, dan impotensi. Gangguan yang pertama adalah prostatitis. Tanda atau gejala prostatitis ini yaitu yang pertama kesulitan dengan ejakulasi, disfungsi ereksi, frekuensi dari membuang air besar, yaitu dia kadang Yang pertama yaitu prostatitis. Prostatitis ini disebut juga dengan peradangan, yaitu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi pada kantong kemih. Bakterinya contohnya yaitu E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Tanda atau gejala-gejala pada prostatitis. Yang pertama, kesulitan dengan ejakulasi, disfungsi ereksi, frekuensi dari membuang air kecil, yaitu sering buang air kecil atau jarang buang air kecil. Disuria, yaitu kencing yang menyakitkan atau sulit, dan demam. Penyakit yang kedua adalah epididimitis. Gejala atau tanda pada epididimitis yang pertama biasanya menimbulkan rasa sakit yang menyerang secara bertahap, seperti nyeri pada testis. Testis menjadi hangat atau merah, darah di dalam air mani, demam, ejakulasi yang menyakitkan, nyeri pada testis, nyeri saat buang air kecil, atau timbul benjolan atau gumpalan di testis. Epididimitis ini yaitu kondisi medis yang di dalamnya terdapat peradangan pada epididimis, yaitu struktur melengkung di bagian belakang testis tempat penyimpanan sperma yang sudah dewasa. Penyebab paling umum adalah infeksi, yaitu pada pria yang aktif secara seksual atau pria yang sering berganti-ganti pasangan seksual. Yang selanjutnya, hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi pada pria di mana testis tidak dapat memproduksi hormon testosteron. Hipogonadisme bisa dialami sejak janin berkembang di perut, sebelum masa puber, atau saat dewasa. Tanda dan gejala hipogonadisme. A. Pada pria alat kelaminnya berbentuk kurang sempurna, atau alat kelamin tidak jelas antara wanita atau pria. Hipogonadisme yang terjadi saat puber, gejalanya yaitu suara kurang mendalam, massa otot menurun, pertumbuhan penis dan testikel terganggu. Sedangkan hipogonadisme yang terjadi saat dewasa, gejalanya berupa mandul, disfungsi ereksi, kelelahan, dan penurunan gairah seksual. Penyebab hipogonadisme yang pertama, infeksi pada testis, trauma, sindrom Klinefelter, pengobatan kanker, radang buah jakar, hemochromatosis, sindrom Kallman, HIV atau AIDS, penuaan, obesitas, dan tumor.
Yang selanjutnya yaitu impotensi. Impotensi adalah ketidakmampuan penderita dalam mempertahankan tingkat ereksi penis untuk berlangsungnya hubungan seks suami istri. Nah, pria impotensi tidak dapat mempertahankan penis dari awal kegiatan hubungan seksual suami istri sampai selesai. Tanda dan gejalanya hanya bisa dirasakan oleh penderita bersama pasangannya saat melakukan hubungan seksual. Penyebab impotensi ada 3. Yang pertama, impotensi organik, yaitu penis penderita tidak pernah memiliki kemampuan berereksi. Yang kedua, impotensi fungsional, yaitu komplikasi suatu penyakit atau diabetes, pemakaian obat-obatan yang salah, dan pemakaian alkohol yang berlebihan. Penyebab impotensi yang ketiga, yaitu impotensi psikis, jenis impotensi yang paling sering ditemukan. Penyebabnya adalah hal-hal yang bersifat kejiwaan, misalnya was-was, perasaan takut, sering disepelekan, bosan dengan rutinitas, jengkel pada pasangan, stres, rendah diri, dan lain-lain. Yang selanjutnya, gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada kanker serviks, yang kedua vaginitis, yang ketiga Bartholinitis, dan yang keempat kista ovarium. Nah, kanker serviks yaitu adanya pertumbuhan yang tidak normal yang terjadi pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dengan liang senggama. Penyebab kanker serviks yaitu virus human papilloma atau HPV. Tanda atau gejala kanker serviks yang pertama, pendarahan setelah senggama atau berhubungan, pendarahan spontan yang terjadi antara periode menstruasi rutin. Selanjutnya, timbulnya keputihan yang bercampur dengan darah dan berbau, nyeri panggul dan gangguan atau bahkan tidak bisa buang air kecil. Dan yang terakhir, nyeri ketika berhubungan seksual. Nah, lanjut ke vaginitis. Penyebab vaginitis itu ada 4. Yang pertama jamur, yang kedua bakteri, yang ketiga virus, yang keempat parasit. Nah, untuk tanda dan gejala vaginitis itu ditandai dengan pruritus vulvae, nyeri vagina, disuria eksterna dan interna, ras pada vulva, eritematosa, sekret khas seperti keju lembut, sekret banyak dan bau busuk, vagina berbau busuk dan amis, perdarahan per vagina, dispareunia. Bartholinitis disebabkan oleh virus, jamur, protozoa, dan bakteri. Gejala atau tanda Bartholinitis yang pertama, pada vulva, perubahan warna kulit, membengkak, timbunan nanah dalam kelenjar, dan nyeri apabila ditekan. Kelenjar Bartholin membengkak, terasa nyeri sekali bila penderita berjalan atau duduk, juga dapat disertai demam. Pada pemeriksaan fisik ditemukan cairan mukoid, berbau dan bercampur dengan darah, keputihan dan gatal, rasa sakit saat berhubungan dengan suami, rasa sakit saat buang air kecil, atau ada benjolan di sekitar alat kelamin. Selanjutnya,
Kista ovarium. Penyebab kista ovarium yaitu dengan gaya hidup tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang sehat, zat tambahan pada makanan, kurang berolahraga, terpapar dengan polusi, dan sering stres. Tanda dan gejala kista ovarium. Yang pertama, menstruasi yang tidak teratur dan disertai nyeri. Yang kedua, perasaan penuh dan tertekan di perut bagian bawah. Yang ketiga, nyeri saat bersenggama dan terjadi perdarahan. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi itu yang pertama, merawat kesehatan reproduksi, menghindari rokok dan minuman keras, olahraga yang rutin, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, kendalikan stres, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan pap smear, yaitu melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengerjakan kuis ketiga. Nah, kuis-kuis ini ada di buku kita, dikerjakan di Double Folio atau HVS. Sekian dari Ustazah. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.